Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini ya kami coba share materi seputar bisnis ya sebagai wujud perhatian kami kepada UMKM di tengah wabah COVID-19 yang merebak di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia itu kan. Judul yang ingin kami sampaikan ya berbagi kepada rekan-rekan, bukan berarti bisnis kami tumbuh di masa ini ya tetap terkena pengaruh ya, tetapi kami mencoba berbagi semangat positif kepada banyak rekan-rekan di luar sana, baik itu pebisnis menengah ataupun pebisnis yang pemula. Itu kan kami termasuk pebisnis pemula. Meskipun begitu kami berusaha untuk positif lah, share energi positif ke seluruh penjuru dengan cara yang kami bisa. Ya, judul materi yang ingin kami sampaikan pada kali ini yaitu cara mempertahankan bisnis eksis meski di tengah krisis ya. Sebagaimana yang kita ketahui saat ini Indonesia mengalami pandemi COVID-19 ya. Analis banyak yang mengatakan kita akan mengalami masa pandemi ini ada 3 bulan, 6 bulan, bahkan efeknya bisa jadi untuk recovery itu sampai 2 tahun. Nah, kira-kira apa saja hal yang bisa dilakukan untuk mempertahankan bisnis kita di masa pandemi ini? Tentu ini umum ya, tidak hanya khusus terkait dengan kejadian saat ini. Umum, semoga bisa dimanfaatkan ketika nanti terjadi krisis, baik itu krisis akibat pandemi ataupun krisis ekonomi yang terjadi ke depan ini. Sebagaimana kita ketahui, sistem ekonomi dunia ini menggunakan kapitalisme, itu kan, sehingga terjadi krisis ekonomi itu tinggal menunggu masalah waktu ya, akan berulang secara periodik. Ya, kita harus bersiap-siap dengan hal tersebut. Oke, masuk poin yang pertama. Agar kita bisa bertahan itu kan, bisa pertahankan bisnis kita harus punya impian yang besar, kita harus punya mimpi yang besar soal bisnis kita. Kami menyadari bahwa bisnis bukan hanya sekedar soal materi saja. Di balik ini ya ada kontribusi ke masyarakat ya. Kita tahu banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan, banyak masyarakat yang mereka perlu uluran tangan itu kan, perlu pekerjaan dan sebagainya. Itu kan kita melakukan ini bukan semata-mata untuk diri kita, tapi bagaimana masyarakat bisa tumbuh bersama dengan bisnis kita. Istilahnya menjadi pipa itu kan, menjadi pipa rezeki bagi orang lain yang bersama dengan kita. Terus ketika kita punya mimpi yang besar itu kan, itu akan membuat kita punya energi. Jadi kita ingat itu kan, reward atau goal besar membuat kita akan semangat seperti itu. Kita tahu bahwa ternyata masih jauh gitu kan, kita harus lebih semangat untuk mengejar tujuan kita itu kan, tidak lihat-lihat, tidak istilahnya banyak menggunakan waktu yang tidak berguna itu kan, karena masih ada hal yang dicapai. Terus ketika kita punya impian itu kan, kita bisa terarah itu kan, tidak mudah tergoda dengan yang lain gitu kan. Misalnya kita punya impian memiliki sebuah perusahaan yang nanti memiliki badan wakaf sebesar 1 miliar itu kan per bulan itu kan, ya maka kita akan berusaha mencapai itu, tidak mudah tergoda dengan yang lain, kira-kira seperti itu. Oke. Poin yang kedua agar kita bisa mempertahankan usaha kita, yang bisa dilakukan apa? Kita belajar kepada pengusaha lain yang sukses. Istilahnya model itu kan. Kita punya model, kita punya mentor itu kan. Dari sana kita bisa shortcut pengalaman. Kan? Mereka tentu punya pengalaman yang lebih banyak daripada kita bisa belajar. Cara-cara yang dulu mereka alami dan gagal tidak kita lakukan, tidak kita duplikasi. Kita bisa mempercepat proses belajar dengan memiliki mentor, gitu kan, kira-kira seperti itu. Terus ketika kita punya mentor, itu akan membantu kita mengokohkan fondasi perusahaan kita. Sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, cara-cara yang itu akan menimbulkan kegagalan itu kan bisa dilihat lebih jernih oleh mentor kita sehingga kita tidak melakukannya. Tentu kita tidak ingin perusahaan kita gagal, bukan itu kan. Dengan mentor, deteksi dini itu kan, itu insya Allah bisa dilakukan, kira-kira seperti itu. Terus ketika kita punya mentor itu kan, punya kesempatan belajar kepada banyak pengusaha sukses, kita itu akan menjadi sumber motivasi dan inspirasi bagi kita.
gitu. Saat misalnya kita punya hutang, taruhlah 50 juta, 100 juta, 1 M itu kan, kita ketemu mentor atau ketemu pengusaha lain yang mereka pernah punya pengalaman hutang 20 miliar, 50 miliar, 100 miliar dan sebagainya itu kan. Nah, itu akan membuat kita merasa oh kita belum apa-apa dan beban kita jadi ringan dan mudah untuk melangkah itu kan. Selalu ada jalan itu kan di balik kesulitan yang kita tempuh kira-kira seperti itu. Next itu kan poin yang ketiga itu kan agar kita bisa mempertahankan bisnis kita harus membuat perencanaan secara matang. Atur ulang, konsep ulang itu kan kondisi yang Anda inginkan di masa pandemi ini tentu ada perubahan itu kan, entah bisa jadi bisa Anda harus melakukan pivoting gitu kan, berpindah ke bisnis yang lain, contoh seperti bisnis travel, bisnis rental mobil itu kan berusaha pivoting ke tempat yang lain, tetapi ya Anda harus ingat core bisnis ke depan ketika selepas masa pandemi Anda itu apa. Jangan sampai pivoting ini ya membuat Anda nanti switch bisnis yang itu malah apa ya, yang malah bukan kalian Anda dan Anda nggak bisa besar. Misalnya sekarang sudah punya core bisnis rental mobil. Pas masa pandemi ini pivoting ke bisnis sembako atau bisnis hand sanitizer itu kan. Nah, tetap diingat itu kan core bisnis Anda itu rental mobil. Nah, setelah masa pandemi Anda harus tumbuh kembali, besar kembali di bisnis rental mobil itu kan. Nah, waktu yang sekarang ini dipakai selain melakukan pivoting untuk bertahan hidup, dipakai untuk banyak belajar itu kan, punya kenalan baru, belajar menghubungi orang-orang lama itu kan, jalin koneksi itu kan, sehingga selepas pandemi Anda bisa istilahnya lompat gitu kan, lompat yang lebih tinggi lagi kira-kira seperti itu. Terus Anda harus buat target-target yang kongruen itu kan. Saat ini mungkin omsetnya drop gitu kan, diukur lagi bulan depan targetnya seperti apa yang kongruen dengan kondisi Anda saat ini. Yang berikutnya dengan perencanaan kita bisa mengevaluasi progres terus menerus itu kan. Saat kita mau ke Jakarta, ibaratnya gini, saat kita mau ke Jakarta itu kan, hari pertama itu kan kita dari Jogja bisa mau ke Jakarta. Hari pertama jalan kaki misalnya. Hari pertama kita sudah sampai Purworejo itu kan, ya masih sesuai dengan perencanaan. Terus itu kan hari ke hari kita evaluasi sehingga kita tidak salah jurusan nanti. Bisa jadi kalau nggak dievaluasi nggak sampai Jakarta malah sampainya Semarang gitu kan. Kira-kira seperti itu. Nah, poin yang keempat itu kan agar kita bisa mempertahankan bisnis kita, kita berlaku baik dengan pelanggan itu kan, dengan customer kita. Gunakan bahasa yang ma'ruf, yang sopan itu kan kepada mereka, karena mereka juga manusia yang ingin dihargai itu kan, manusia yang punya ego, punya emosi, ingin diperlakukan dengan baik sebagaimana kita. Kita cukup punya mindset memperlakukan klien itu kan, melakukan konsumen sebagaimana kita ingin diperlakukan, bahkan lebih, kira-kira seperti itu. Terus berikan result di atas ekspektasi itu kan, selalu punya mindset seperti itu ya. Ketika kita menjanjikan pelayanan 6 poin itu kan, kita berikan 7 atau 8 sehingga mereka akan mendapatkan wow effect seperti itu. Kepada pelanggan atau kepada klien, jadilah konsultan untuk mereka, dekat dengan mereka. Kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan mereka. Tentu tidak dengan lebay ya, tapi dengan natural saja itu kan, sebagaimana kita terbiasa menjalin pertemanan dengan sahabat itu kan, ya, dengan klien juga bisa seperti itu. Oke, poin kelima itu kan yang bisa kita lakukan agar kita bisa bertahan, kita harus punya banyak koneksi. Koneksi di sini atau jaringan atau networking di sini bisa dari vendor, bahkan kompetitor ataupun pebisnis lainnya di luar kategori bisnis kita ya, gitu. Jadi dengan adanya banyak koneksi ya memungkinkan kita untuk bisa jadi melakukan kolaborasi itu kan, bisa jadi nanti mendapatkan barang itu kan, ketika masa-masa susah seperti ini kita dapat prioritas, dapat barang itu kan ketika sudah menjalin koneksi dengan baik ke vendor, kira-kira seperti itu.
Oke, itu 5 hal yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan bisnis itu kan. Kami sendiri juga masih belajar itu kan. Semoga energi positif dari kita itu kan yang kita sebarkan ke seluruh penjuru dunia itu kan lewat channel YouTube kami ini bisa bermanfaat kira-kira seperti itu. Oke. Seperti yang sebelumnya sudah kami sampaikan, Anda boleh subscribe, Anda juga boleh untuk tidak subscribe itu kan karena ketika subscribe ada banyak noise yang akan Anda alami. Itu nggak baik untuk Anda. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh